to the no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Episode sebelumnya kita menyaksikan bahwa Kawaki datang dengan cepat dengan model binatang buasnya, bahkan kecepatannya membuat efek cahaya. Dan di sini cahayanya pun putih serta dikelilingi oleh petir bagaikan The Flash dan menyerang Jura serta ego Naruto hingga terpental. Kawaki pun mengatakan, "Aku akan mengurus musuh yang berkepala botak," dan Boruto mengurus ego Naruto. Di saat Kawaki akan pergi menuju ke tempat Jura, Kawaki mengatakan, "Boruto, jika kekuatanmu tadi adalah kekuatan terkuatmu untuk memanggil pasukan bayanganmu, maka kau akan kalah jika melawanku di kondisi seperti ini." Kemudian Kawaki pun dengan sangat cepat berpindah ke arah Jura. Boruto pun mengatakan, "Tidak, kau salah Kawaki, aku hanya memperlihatkan kekuatan bayanganku. Ketika melawan Matsuri, pasukanku adalah uji coba untuk melawan Jura serta menganalisa kekuatannya." Berarti di situasi ini Boruto pun belum sepenuhnya menggunakan kekuatan bayangannya sama sekali, karena jika Boruto mulai serius maka dia akan menggunakannya sendiri tanpa memanggil pasukan bayangannya. Kemudian kita ke tempat Sarada berada. Kekuatan macam apa itu? Apakah aku tidak salah? Kawaki pergi dari sini setelah berubah menjadi mode binatang buas seperti harimau putih. Apakah aku masih tidak sadarkan diri? Orochimaru dan Kashinkoji pun mengatakan hal yang sama. Aku juga merasakan dan melihatnya betapa kuatnya aura cakra setelah dia berubah menjadi model seperti itu. Jadi ini memang kekuatan dari Kawaki yang telah disiapkan untuk melawan Jura. Sarada pun sangat bingung apakah ini adalah evolusi dari Kawaki seperti Otsutsuki Momoshiki yang sebelumnya memakan bawahannya menjadi pil Kashinji. Mengatakan pun mungkin ini bisa terjadi dan ada kaitannya, tapi bagaimana caranya karena Kawaki pun tidak punya bawahan. Suzuki, dan kenapa kau bisa tahu Sarada tentang evolusi Momoshiki? Sarada pun menjawab, "Aku pernah diberitahu oleh Boruto saat di perjalanan menuju ke Konoha setelah mengunjungi desa Sunagakure. Setelah mencari partikel ultra dari orang yang bernama Shiba, Boruto pun tertarik dengan nama itu dan bertarung di sana." Ini cerita yang panjang tentunya. Orochimaru pun mengatakan, apapun itu mungkin Kawaki telah menemukan sesuatu setelah desa Konoha diserang oleh para Ego Jubi. Aku sangat yakin dia menyimpan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia sudah sangat berbeda ketika aku bertarung dengannya saat melawan Matsuri di hutan Konoha. Hidari pun mengatakan, "Ya, kau benar. Walaupun aku adalah gabungan dari sel Jubi dan sel Otsutsuki, namun aku berpikir bahwa instingku berkata bahwa Kawaki bukan memakan bawahnya, tapi dia telah memakan atasannya, bahkan memiliki kekuatannya. Aku pun tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu," kata Hidari. Mungkin saja karena Hidari adalah berasal dari sel Otsutsuki Kode dan Kode pun berasal dari sel Otsutsuki Jigen atau Isshiki, maka Hidari secara tidak otomatis atau secara tidak langsung mengetahui ingatan dari Isshiki Otsutsuki yang notabene karma Isshiki ada di dalam tubuh Kawaki. Kemudian kita ke pindah tempat di mana Kawaki berada di tempat Jura dan mengatakan, "Berdirilah kau, aku yakin serangan seperti itu takkan membuatmu mendapatkan luka yang dalam." Jura pun muncul berdiri dari reruntuhan batu dan mengatakan, "Sialan kau Kawaki, rupanya kau masih hidup setelah terkena serangan dari Naruto. Jadi benar kau adalah lawan yang layak untuk menjadi musuhku," kata Jura. Jura pun tidak punya pilihan lain selain melawan Kawaki. Di sisi lain, kita ke tempat Boruto yang siap melawan ego Naruto. "Baiklah, sekarang hanya kita berdua saja. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus," ucap Boruto. Ego Naruto pun mengatakan, "Ya, kau benar. Dengan ini aku bisa melihat semua kekuatanmu tanpa ada yang mengaku." Otsutsuki Boruto. Ego Naruto pun menghilang dengan cepat dan berniat akan menyerang Boruto. Boruto pun sekejap tidak dapat melihatnya, namun Boruto mengatakan ini sangat berbeda daripada sebelumnya. Dia lebih cepat. Tiba-tiba Boruto terkena serangannya, tapi berhasil menahannya dan terlempar ke atas. Boruto pun sangat kaget, kecepatan yang tidak main-main. Dia sudah mulai serius melawanku. Aku pun tidak sempat melihatnya.
Apakah aku harus mengaktifkan mata Joganku? Kata Boruto. Di sisi lain tiba-tiba Momoshiki keluar dan mengatakan, Boruto, gunakanlah mata Joganmu itu, jika tidak kau akan terus diserang olehnya. Tapi Boruto tetap enggan menggunakan Jogannya. Di sisi lain ego Naruto semakin cepat gerakannya, bahkan Boruto pun akhirnya diserang terus-menerus, bahkan tidak bisa menghindarinya. Boruto pun menggunakan pedangnya dan memutar badannya sambil memegang pedang mirip seperti tornado, sehingga ketika ego Naruto menyerang dia akan terkena pedang Boruto. Namun tidak disangka ego Naruto memanjangkan ekornya dan melilit tubuh Boruto sehingga Boruto berhenti berputar. Ego Naruto pun membanting tubuh Boruto dan mengatakan, teknik seperti ini begitu mudah untuk aku patahkan dengan ekorku, Otsutsuki Boruto. Dan ternyata yang dia banting adalah kayu, bukan Boruto. Boruto yang asli secara tiba-tiba keluar dari atas dan akan menyerangnya dengan rasingan Uzuhiko. Ego Naruto pun berniat menghindari, namun ternyata kakinya telah dipegang oleh pasukan bayangan Boruto, membuat ego Naruto tidak bisa menghindar dan terkenalah dia oleh rasingan Uzuhiko. Kemudian ada yang mengatakan itu nyari saja Otsutsuki Boruto. Boruto pun menjadi geram, sialan, ternyata yang kuserang adalah bunshinnya ego Naruto. Ego Naruto pun mengatakan, ya kau benar, itu adalah bunshin. Jika kau punya pasukan bayangan, aku pun mempunyai, jadi aku akan memanggil semua pasukanku. Ego Naruto pun menggunakan teknik terlarang, yaitu Tazukage Bunshin no Jutsu atau jurus bayangan, atau juga 1000 jurus bayangan. Boruto pun sangat kaget karena ego Naruto sudah bisa menggunakan teknik ayahnya ini yang sangat berbeda dengan Bunshin no Jutsu milik Naruto yang memiliki zat atau isi di dalamnya bayangannya, karena cakra dari penggunanya akan dialokasikan atau dibagi ke bayangannya, sehingga semakin banyak bayangan semakin besar cakra yang terbagi. Ini berarti penggunanya akan membagi porsi cakra di dalam tubuhnya ke dalam bayangan tersebut. Sedangkan Bunshin atau 1000 jurus bayangan yang dimiliki Naruto pun membuat puluhan bahkan ratusan bayangan atau ribuan dibagi cakra. Akibatnya sang pengguna harus membagi lebih banyak lagi dan dia bisa mati kehabisan cakra. Karena inilah yang disebut jurus terlarang, yang masuk kategori jurus terlarang tersebut. Jadi itulah perbedaannya. Akhirnya Boruto tidak punya pilihan lain dan mengatakan, baiklah, jika kau menginginkan perang kepadaku. Boruto pun mengeluarkan ratusan pasukan bayangan untuk melawan ratusan atau ribuan bunshin ego Naruto. Ini sangat gila sekali. Tempat ini menjadi medan perperangan yang sangat besar antara pasukan bayangan Boruto melawan pasukan bunshin ego Naruto.